Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatara Dewi dengan NIM 206048. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai cara mengolah hasil tes dan non-tes dosen pengampu Ibu Dr. Eva Eridia, SPD, MPD. Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung dari petunjuk yang diberikan. Misalnya melingkari salah satu huruf di depan pilihan jawaban, menerangkan, mencoret jawaban yang salah, melakukan tugas atau suruhan, menjawab secara lisan, dan sebagainya. Tes biasanya cenderung mengukur pengetahuan atau aspek kognitif. Menurut Zainal Arifin, tahun 2006, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu yang pertama men-skor, yaitu memberikan skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang B, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. C, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. D, melakukan analisis soal atau jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Pemberian skor untuk tes bentuk benar dan salah. Dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk benar dan salah, kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu tanpa denda dan 2 dengan denda. Tanpa denda adalah banyak angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci, sedangkan dengan denda atau karena diragukan ada unsur tebakan digunakan 2 macam rumus. Yang pertama dengan rumus S sama dengan R dikurangi W. S artinya skor, R artinya right, W artinya wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan soal yang salah. Contohnya, banyak soal yaitu 10 butir. Yang betul 8 butir soal. Yang salah 2 butir soal. Jadi 8 atau right atau yang betul yakni 8 dikurangi 2 yaitu nilai yang salah atau wrong sama dengan hasilnya yakni 6. Kedua, dengan rumus S dikurangi T, S sama dengan T dikurangi 2W. T artinya total, yakni jumlah soal dalam tes. Contohnya dapat dihitung dengan S sama dengan 10 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Pengertian non-tes. Non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun kelompok. Keberhasilan siswa dalam kegiatan PBM tidak selalu dapat diukur dengan alat penilaian tes, karena tidak semua kemampuan siswa dapat diukur secara kuantitatif dan objektif. Pengukuran aspek afektif dan psikomotor memerlukan alat penilaian yang sesuai dengan karakteristik tersebut dan biasa bersifat kualitatif. Alat ukur ini dikenal dengan istilah non-tes. Jadi, non-tes memegang peranan penting terutama dalam rangka evaluasi belajar peserta didik dalam ranah sikap hidup atau affective domain dan ranah keterampilan atau psikomotorik domain. Teknik non-tes, yakni ada beberapa cara. Yang pertama, observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga penugasan, yang keempat penilaian portofolio, yang kelima penilaian diri, yang terakhir penilaian antar teman. Baik, itu dia presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.